Tapi sebentar, saya penasaran Jenderal. Kalau saya ganti, saya sederhanakan Bang Don. Saya tidak mau bilang Oon. Anggaplah ini sebagai sebuah kebodohan, ya. Kebodohan yang harusnya itu kan dilokalisir hanya untuk wilayah Polres saja. Ya kan? Selesai dong, misalnya Kapolda bisa menyelesaikan kebodohan tadi. Kenapa sampai berlarut seperti ini? Kemudian tanda petik ya. Tanda petik, ya. On pun kita nggak bilang on. Nggak. NOO kan. NOO, ya. No. Dengan No. yang mungkin saking menikmati lupa melokalisirnya. Lupa sampai level Polda, Mabes begitu. Pada pertanyaannya sederhana, cukup bertanya ada peristiwa ini apa tidak. Itu aja kan. Semuanya begitu tanya, oh nggak ada, sadar. Nah buktinya nggak ada apa. TKP-nya nggak ada di Polres Kota ini kan. Kemudian saksi lemah, boleh kita katakan nggak ada. Ahli nggak ada. Terus apa lagi? Terdakwa menarik keterangan. Terus semua cabut. Bukti-bukti saintifik, CCTV pembunuhan ya nggak ada. Sidik jari pembunuhan tidak ada. Ini HP terkait dengan pembunuhan, petunjuk di HP tidak ada. Hasil laboratorium darah tidak ada. Hasil laboratorium karena ini perkosaan tentang sperma tidak ada. Jadi kalau tidak ada semua apa artinya? Atau misalnya begini, Bang, ini asumsi. Kalau tadi kita membahas tentang kebodohan, tapi bisa nggak kebodohan ini diciptakan justru sebagai saya sih sebetulnya susah untuk mengatakan ini kebodohan. Ya, saya aja yang ngomong. Karena kemudian kalau tadi Jenderal Susno mengatakan ini adalah NOO, lebih pada rekayasa sebetulnya. Yang merekayasa nggak mungkin orang bodoh. Ikut pertanyaan dia, siapa yang dilindungi? Yang dilindungi kan sampai sekarang kan nggak tahu kita. Ya mungkin di seri ketiga atau keempat nanti baru terungkap. Akan ketahuan ya. Biar penonton bertanya-tanya. Jadi bisa ya, tahunya nanti di seri berikutnya. Nah, yang menarik, Jenderal ya, ini Rudiana. Ya, kan selama ini diam. Kemudian kayak menyembunyikan diri. Tidak pernah ikut komen dalam kasus ini. Tiba-tiba kemarin ada kuasa hukumnya mau somasi Deddy Mulyadi, lalu kemudian Dede, lalu kemudian Aep, yang kemudian mengatakan bahwa mereka ditekan oleh Rudiana untuk memberikan kesaksian, saksi palsu. Yang mensomasi pihak Rudiana. Ya bagus, karena apa, ditunggu-tunggu oleh halayak ramai dia muncul. Nah sudah muncul mengatakan statement mau mensomasi dan mungkin sudah disomasi ya bagus. Baik ya timbul di depan publik. Karena masalah ini kan masalah pribadi dia ya. Betul. Bukan masalah dinas. Dia tidak menceritakan masalah dinas, tapi menceritakan masalah pribadi dia. Dan dia berduka cita, anaknya meninggal, kita pun semua berduka kan. Jadi tampil lah, jelaskan aja kepada apa. Bagus. Sekarang persoalannya adalah pertanyaan saya tentang subjektivitas seorang polisi. Ketika dia mengalami hal seperti ini. Andai kata itu terjadi pada saya juga bisa subjektif begitu. Dalam kasus Rudiana, apakah pengaruh subjektivitas dia begitu besar sehingga kemudian terjadilah membuat perkara ini? Ya nggak boleh lah, karena akan rugi dia sendiri. Dia tahu bahwa perkara ini sudah diselesaikan oleh Polres Kabupaten. Di wilayah dia tidak ada. Nah kenapa harus diadakan? Kan rugi dia kan. Nah, tapi kalau misalnya apa motivasinya sehingga ada perkara ini, saya katakan tadi itu siri 4. Maksudnya hanya Rudiana yang tahu. Ya, sebelum Rudiana membuka mengapa dia begitu, kan kita nggak tahu semua. Jadi Rudiana itu sembunyi atau disembunyikan sih Pak? Nggak sembunyi, kan nggak bisa kan sembunyi. Ya kalau disembunyikan ya bisa jadi, tapi kalau sembunyi nggak bisa. Orangnya ada, hidup, kata advokatnya tadi malam ya dikatakan orangnya masih kantoran, orangnya masih itu, dan apalagi kalau masih aktif kan makin gampang kan. Tinggal perintahkan aja, Anda dihujat orang silakan tampil di media. Tetapi dia tidak ada perintah begitu. Tidak tahu, nggak keluar.